Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit ya mengenai kurikulum dan pembelajaran. Ada 3 aspek yang sangat penting di dalam kurikulum dan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum dan pembelajaran, fungsi dan peran, prinsip dasar dan kurikulum. Yang mungkin kita akan kupas bersama-sama di sini dengan rekan-rekan. Simak saja. Yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh pakarnya, oleh ahlinya yaitu Arizky. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjelaskan mengenai tentang pengertian kurikulum dan pembelajaran ya. Apa sih itu kurikulum, kawan-kawan? Mungkin kawan-kawan tahulah apa itu kurikulum. Tetapi kawan-kawan, kurikulum itu tidak hanya sekedar daftar mata pelajaran, tetapi kurikulum juga itu mencakup seluruh rencana pendidikan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, secara lebih mendalam itu kurikulum merupakan rencana pendidikan yang berisi tujuan, isi materi, metode dan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian kawan-kawan, kurikulum juga itu merupakan pedoman pelaksanaan pendidikan bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi, ketika guru ingin merencanakan suatu pembelajaran, maka pedomannya itu dilihat dari kurikulum. Kemudian itu selain daripada rencana pendidikan yang berisi tujuan, isi materi, pedoman pelaksanaan pendidikan bagi guru, ada juga kurikulum itu pengalaman belajar yang harus dilalui peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, begitu. Itu mengenai tentang kurikulum. Jadi artinya kurikulum itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama, apa yang harus dipelajari, berarti termasuknya kepada materi ya. Kemudian mengapa dipelajari. Nah, jika menanya mengapa dipelajari, berarti itu mencakupnya kepada tujuan. Yang ketiga, ada bagaimana cara mengajarkannya. Nah, berarti itu termasuk kepada metode atau strategi. Berarti membahas mengenai tentang kurikulum itu dibagi menjadi 3 aspek ya. Pertama materi, tujuan, kemudian metode ataupun strategi. Nah, yang selanjutnya pengertian pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Nah, jika membahas tentang pembelajaran itu adalah proses yang terjadi antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara rinci, pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Contohnya apa, Pak Tantowi? Ya, contohnya ketika seorang guru menerangkan suatu materi ataupun mentransfer suatu keilmuan terhadap peserta didiknya, maka adanya suatu interaksi itu mungkin si murid ataupun peserta didik ada yang tidak diketahui ataupun tidak memahami apa yang diucapkan oleh si pentransfer ini. Maka si murid ini ataupun yang ditransfer ini ngacung, saya tidak tahu ini Pak. Maka si guru menjelaskan kembali. Kemudian kegiatan terencana yang dirancang agar siswa belajar secara efektif ya. Yang ketiga, pembelajaran itu pengertiannya proses perubahan perilaku siswa. Nah, ini yang paling inti. Karena pembelajaran itu bukan hanya mentransfer suatu keilmuan, tetapi lebih intinya yaitu proses perubahan perilaku siswa yang awalnya buruk menjadi baik ya. Karena sejatinya menurut pakar akidah akhlak ya, ataupun saya mengutip ya sedikit, gak tahu dari Pak Mahfudot, gak tahu apa, bahwa innamal buistu liutamima makarima akhlak. Bahkan Nabi aja diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi pembelajaran
yang intinya bukan hanya sekedar transfer suatu ilmuwan, tetapi juga untuk merubah suatu perilaku, mungkin begitu. Ya. Jadi izin Rizky mungkin jadi berhasil atau tidaknya sebuah kurikulum itu dilihat dari apakah ada perubahan di dalam diri murid tersebut, apakah tidak, berarti itu bisa jadi goals. Nah, betul. Untuk kurikulum tersebut. Ya. Sudah cukup? Cukup. Ya, terima kasih kepada Rizky. Yang selanjutnya mengenai fungsi dan peran kurikulum dan pembelajaran seperti itu. Yang insya Allah akan dibahas oleh Pak Ahmad Tantowi. Simak karena jika kalian melewatkan video atau melewatkan video ini, bisa jadi kalian nanti menyesali gitu, karena tidak ingin mengetahui juga mengenai bab ini seperti itu. Unjur man kola wala tandur man kola. Silahkan. Untuk pembahasan kedua yaitu mengenai fungsi dan peran kurikulum. Yang pertama yaitu tentang fungsi. Ya. Yang pertama yaitu pedoman belajar dan mengajar, yang dimana kurikulum merupakan pedoman atau acuan, ibaratkan sebagai sebuah peta, yang dimana dengan adanya kurikulum tersebut pembelajaran dapat menjadi tersusun dan mudah untuk disampaikan. Apa saja sih yang harus disampaikan dalam pembelajaran yang akan dilakukan esok hari atau kapan. Dengan adanya kurikulum, materi tersebut mudah untuk disusun, jadi tidak kemana-mandi gitu untuk pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dan materi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk mencari tahu apa yang ingin dituju dalam pembelajaran tersebut. Apakah tujuan dalam pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum? Materi yang sudah ingin disampaikan sudah tersampaikan atau belum? Dengan adanya kurikulum tersebut, hal tersebut dapat kita ketahui maupun mengenai tujuan ataupun materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, yang dimana kurikulum juga dapat menjadi alat untuk mengukur apakah pembelajaran kemarin sudah mencapai tujuan atau belum. Apabila sudah tercapai, harus ditingkatkan, dan apabila belum tercapai materi yang ingin disampaikan pada sebelum-sebelumnya, metode tersebut harus diubah untuk kedepannya agar pembelajaran tersebut terlaksana dan mencapai tujuan. Untuk yang kedua yaitu peran kurikulum. Yang pertama yaitu mencapai tujuan pendidikan. Seperti halnya tujuan untuk belajar dan mengajar, peran kurikulum juga sebagai untuk mencapai tujuan, yaitu yang dimana kurikulum juga sangat berperan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang dimana tersebut merupakan peran dari kurikulum. Jika tidak ada kurikulum, maka tujuan pendidikan tidak akan tersampaikan dan tidak akan terlaksanakan. Untuk yang kedua yaitu membentuk karakter siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar, bukan hanya dinilai dari pemikiran saja, tapi juga karakter atau sifat siswa, di mana jika kita dapat memberikan pemikiran yang baik namun belum mengubah karakter siswa menjadi lebih baik, maka tujuan pembelajaran tersebut belum tercapai sepenuhnya. Maka dari itu, dengan membentuk karakter siswa dapat melengkapi kegiatan belajar dan mengajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi. Nah, kurikulum juga berperan sangat penting untuk membangun potensi atau bakat yang terpendam dalam diri seorang siswa. Yang dimana dengan kita mendidik seorang siswa dengan apa yang dikuasai dan
diminati atau digemari oleh siswa tersebut, kita dapat meningkatkan kualitas bakat siswa tersebut. Maka dari itu, dengan adanya kurikulum, minat dan bakat siswa akan lebih terasah dan menjadi sebuah pencapaian dalam kegiatan belajar dan mengajar. Maka dari itu, kita harus memperhatikan mengenai kurikulum supaya pembelajaran dapat tercapai dan terlaksanakan. Sekian. Ya. Baik, terima kasih. Saya sangat menggemparkan sekali ya teman-teman. Yang selanjutnya mungkin mengenai prinsip dasar kurikulum. Prinsip dasar kurikulum yang akan saya jelaskan sendiri. Ya. Yang pertama yaitu relevansi, sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Jadi membuat kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Why? Mengapa? Karena ya kebanyakan kan gini. Ketika kita tidak memakai kurikulum itu dalam sistem pembelajaran, jadi bakat dan kelebihan seorang itu tidak bisa tersalurkan gitu. Kebanyakan tertutupi dan tidak bisa menyesuaikan. Nah, datangnya kurikulum ini adalah untuk menyesuaikan gitu, untuk merelevansikan gitu dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas dapat menyesuaikan kondisi dan perkembangan gitu. Jadi misal kurikulum kan dari dulu itu berubah-ubah gitu, sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman juga seperti itu. Jadi kurikulum itu harus bisa menyesuaikan, harus fleksibel seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kontinuitas, berkesinambungan antar jenjang pendidikan. Jadi berkesinambungan di sini yaitu misal kurikulum yang berada di jenjang pendidikan dasar gitu. Kita harus jadi SD, SMP, SMA itu harus terus berkesinambungan seperti itu. Ya. Yang selanjutnya yaitu efisiensi, hemat waktu, tenaga dan biaya. Jadi jika ada kurikulum gitu, dengan adanya kurikulum ini gitu, kita itu tidak menghambur-hamburkan waktu, tenaga dan biaya karena sudah terukur dan terstruktur gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu efektivitas, mampu mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi tepat sasaran lah gitu. Kalau bahasa Prof Owi ya. Seperti itu mungkin. Itu saja cukup pembahasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat, pasti bermanfaat jika kalian mendengarkan. Jika kalian mengacau videonya, ya siap-siaplah untuk tidak mendapatkan ilmu tambahan seperti itu. Siap. Ya, terima kasih mungkin kepada pakar-pakar yang sudah menjelaskan. Mohon maaf bila kami ada kesalahan dalam menjelaskan seperti itu. Ya, dicukupkan sekian. Kata-kata terakhir, silakan. Ada malah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.